Selamat pagi, perkenalkan nama saya Regiska Nehemia Bella Anabel Brodavani dari kelas MP3 6A dengan NIM 2035028. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS pemasaran digital 2. Yang pertama ada cara mengukur kesuksesan pemasaran digital pariwisata. Adapun cara mengukur kesuksesan pemasaran digital pariwisata, yang pertama penjualan online meningkat. Penjualan online meningkat salah satu cara untuk mengukur keberhasilan promosi kita digital, baik secara online maupun online. Apabila penjualan meningkat atau lebih banyak daripada offline, itu berarti bisa dikatakan bahwa promosi digital yang kita lakukan berhasil. Kita juga bisa mengetahui kesuksesan ini melalui Google Analytics ataupun web analytics lainnya. Yang selanjutnya, yang kedua, mengukur traffic. Salah satu dasar yang harus dilakukan untuk mengukur keberhasilan promosi digital yaitu dengan mengukur traffic, mulai dari website, sosial media, hingga marketplace. Jumlah traffic ini akan menjadi kalkulasi penting untuk meningkatkan performa dalam promosi digital. Apabila traffic tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan, itu berarti bisa dibilang promosi digital yang kita lakukan itu berhasil. Selanjutnya ada branding atau bandingkan traffic baru dengan yang lama. Selain itu, mengukur traffic secara keseluruhan, cara mengukur keberhasilan promosi digital adalah dengan membandingkan traffic lama dengan traffic baru. Dengan membandingkan kedua traffic ini, kamu akan mengetahui laju bisnis yang kita ketahui. Dengan membandingkan traffic lama dan baru, kita juga bisa mengetahui persentase dari pengunjung. Selanjutnya, penjualan online dan offline. Indikasi dan cara mengukur keberhasilan promosi digital selanjutnya adalah dengan cara melihat penjualan secara online maupun offline. Hal ini hanya berlaku untuk pebisnis yang mempunyai dua toko, yakni e-commerce dan in-store. Cara mengukurnya adalah dengan cara memberi pengumuman diskon yang dipasang melalui website. Jika banyak pengunjung di toko offline yang memanfaatkan hal tersebut, itu bisa dibilang bahwa strategi promosi digital yang kita lakukan itu telah berhasil. Selanjutnya, sumber traffic. Cara mengukur keberhasilan promosi digital selanjutnya adalah dengan mengetahui sumber traffic. Kamu bisa mengidentifikasi dari mana orang-orang bisa menemukan situsmu, entah itu dari iklan, email marketing, ataupun sosial media. Selanjutnya, lama kunjungan. Dengan mengetahui lama kunjungan para audiens ke website, kita juga dapat mengukur keberhasilan promosi digital. Semakin lama orang betah tinggal di website kita, itu berarti strategi digital marketing yang kita gunakan juga cukup berhasil. Selanjutnya, bounce rate. Pengunjung website yang memilih untuk mengklik tombol kembali daripada tetap stay dan melanjutkan aktivitasnya di website tersebut dengan bounce rate. Semakin tinggi bounce rate yang kamu dapatkan, itu konten yang kamu buat kurang menarik di mata audiens, atau bahkan websitemu memang tidak menarik sama sekali, sehingga banyak pengunjung yang memilih untuk mengurungkan niatnya mengunjungi website. Selain dinilai gagal dalam promosi, bounce rate yang tinggi juga sering disalahartikan Google. Yang kedua, strategi personalisasi marketing dan contohnya. Adapun strategi personalisasi marketing dan contohnya, yang pertama yaitu mengumpulkan informasi pelanggan. Informasi atau data pelanggan seperti kontak atau email dan nomor telepon pelanggan sangat penting menentukan strategi pemasaran bisnis kita. Dari kontak tersebut, bisnis dapat mengidentifikasi konten mana saja yang dicari pelanggan tersebut saat mengunjungi website. 2. Menyebar buyer persona. Data pelanggan yang Anda dapatkan bisa Anda gunakan untuk membagi mereka ke beberapa segmen atau kategori. Misalnya berdasarkan faktor-faktor tertentu, misalnya umur, jenis kelamin, penghasilan, lokasi, kebiasaan tertentu, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, kirimkan email personal. Alamat email yang Anda dapatkan bisa dimanfaatkan untuk mengirim email marketing. Buatlah email marketing yang lebih personal dengan menyantumkan nama pelanggan. Selain itu, isi konten yang Anda kirimkan usahakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, buatlah konten untuk lebih dekat dengan pelanggan. Selain mengirimkan email,
Marketing berisi promosi, cobalah untuk membuat konten yang dekat. Misalnya konten yang berkaitan dengan kehidupan ataupun permasalahan yang dihadapi pelanggan. Tambahkan sesuatu bermanfaat atau sebuah solusi untuk permasalahan tersebut. Yang kelima, terus menjalin komunikasi dengan pelanggan. Hubungan Anda dengan pelanggan tidak berhenti saat transaksi terakhir. Pelanggan yang sudah Anda tetap harus di follow up agar tidak hilang. Di sini personalis marketing berperan untuk membantu Anda dalam menjaga hubungan dengan mereka. Contohnya marketing rekomendasi produk dan media sosial. Selanjutnya yang nomor ketiga, aktivitas yang dilakukan selama pemasaran digital dan tantangan atau skill yang harus dimiliki dalam melaksanakannya. Yang pertama, aktivitas yang dilakukan. Yang pertama yaitu membuat strategi pemasaran digital. Ini melibatkan mengidentifikasi audiens target, menentukan tujuan pemasaran, memilih alat dan teknologi yang tepat, dan membuat rencana tindakan yang spesifik. Selanjutnya yang kedua, optimis mesin pencari atau SEO. Ini melibatkan pengoptimalan situs web agar lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari seperti Google. Google ini dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang tepat, membangun tautan balik, dan membuat konten yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, membuat dan membagikan konten. Ini melibatkan pembuatan konten yang menarik dan bermanfaat, seperti blog, artikel, infografi, dan video. Selanjutnya, sosial media marketing. Ini melibatkan penggunaan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, link, dan untuk mempromosikan produk dan jasa. Selanjutnya, email marketing. Ini melibatkan mengirimkan email kepada pelanggan atau prospek dengan tujuan mempromosikan produk atau jasa. Selanjutnya, tantangan yang harus dimiliki. Yang pertama, perubahan algoritma. Algoritma mesin pencarian seperti Google sering berubah, sehingga pemasaran digital harus selalu mengikuti perkembangan tersebut dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan tersebut. Selanjutnya, persaingan yang ketat. Ada banyak pesaing dalam pemasaran digital, jadi untuk berhasil pemasaran digital harus dapat membedakan mereka dari pesaing dan menawarkan nilai tambah yang unik. Yang ketiga, menyasar audiens yang tepat. Untuk berhasil pemasaran digital harus dapat mengetahui audiens target mereka dengan baik dan memilih platform dan alat yang tepat untuk mencapai audiens tersebut. Selanjutnya, memahami teknologi dan analisa data. Pemasaran digital harus memahami teknologi dan analisa data yang digunakan dalam pemasaran digital, serta dapat menganalisis data untuk mengukur kinerja kampanye pemasaran. Dan yang terakhir, keterampilan komunikasi dan kreativitas. Pemasaran digital harus memiliki keterampilan dan komunikasi kreativitas yang baik untuk membuat konten yang menarik dan efektif, serta dapat berkomunikasi dengan audiens mereka secara efektif. Dalam pemasaran digital, keterampilan teknis, analitis, kreatif, dan komunikasi yang baik sangat penting untuk berhasil. Selain itu, pemasaran digital juga harus dapat beradaptasi dengan cepat dan mengikuti tren dan perubahan terbaru dalam industri pemasaran digital. Selanjutnya, nomor 4. Alat dan teknologi yang digunakan untuk mempromosikan objek secara digital. Yang pertama ada sosial media, yaitu platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan link dapat digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa secara gratis ataupun berbayar. Ini adalah cara yang bagus untuk mencapai audiens yang besar dan menjangkau orang-orang yang mungkin tertarik dengan produk atau jasa Anda. Selanjutnya, email marketing. Dalam email marketing, Anda mengirim email kepada pelanggan atau prospek dengan tujuan mempromosikan produk dan jasa Anda. Ini dapat dilakukan dengan mengirimkan newsletter atau tawaran khusus kepada pelanggan yang sudah mendaftar di situs web Anda. Dan yang terakhir, video marketing. Video marketing adalah cara yang bagus untuk mempromosikan produk atau jasa Anda melalui konten video. Anda dapat membuat video tutorial, testimoni pelanggan, atau video promosi produk dan membagikan di situs web, saluran YouTube, dan media sosial. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih.